Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamelia Kartikasari dengan NIM 111230294. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai jejak megablok longsoran bawah laut Anak Krakatau sebagai pemicu tsunami non-seismik tahun 2018 di pesisir Pandeglang, Selat Sunda. Baik, untuk latar belakangnya dijelaskan bahwa tsunami Selat Sunda yang terjadi pada 22 Desember 2018 ini merupakan contoh tsunami non-seismik. Disebut non-seismik karena tsunami ini tidak dipicu oleh gempa tektonik besar seperti tsunami pada umumnya, melainkan oleh runtuhan sektor barat daya Anak Krakatau yang masuk ke laut. Pada gambar yang diperlihatkan merupakan skema runtuhan Anak Krakatau, di mana bagian tubuh gunung api yang berwarna merah menunjukkan sektor yang mengalami ketidakstabilan dan kemudian runtuh. Bidang miring pada gambar menunjukkan di mana bidang gelincir atau bidang longsorannya, yaitu tempat material gunung api tersebut bergerak turun menuju ke laut. Kemudian materi yang runtuh masuk ke cekungan laut di sekitar Anak Krakatau. Adanya blok-blok besar seperti di dasar laut yang disebut sebagai megablok. Nah, megablok ini penting karena menjadi bukti bahwa runtuhan terjadi dalam skala besar, bukan hanya longsoran kecil biasa saja. Arah penjalaran gelombang tsunami menuju wilayah pesisir termasuk pesisir Jawa Barat, Jawa bagian barat dan Banten, khususnya Pandeglang. Karena sumber tsunami-nya sangat dekat dengan pantai, gelombang tsunami dalam waktu yang sangat singkat. Hal ini menyebabkan masyarakat memiliki waktu evakuasi yang sangat terbatas. Lanjut, untuk tujuan dan metode penelitiannya. Pertama, untuk tujuan kajian ini bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara beberapa faktor, yaitu aktivitas praruntuh, geometri runtuhan, deposit megablok bawah laut, dan pembangkitan tsunami tahun 2018, di mana penelitian ini tidak hanya melihat tsunami sebagai dampak akhir, tetapi juga menelusuri proses-proses sebelumnya, mulai dari aktivitas gunung api hingga material runtuh ke laut. Tujuannya untuk menekankan makna bencana bagi pesisir Pandeglang dan kawasan Selat Sunda. Hal ini penting karena wilayah tersebut berhadapan langsung dengan sumber bahaya, sehingga hasil kajian dapat menjadi pelajaran untuk mitigasi bencana ke depannya. Pada metode penelitian ini menggunakan studi literatur deskriptif analitik, di mana data yang diperoleh dari berbagai penelitian sebelumnya dianalisis dan dibandingkan secara kualitatif. Data yang dikaji meliputi aktivitas vulkanik sebelum runtuhan, citra satelit, data INSAR, data MODIS, batimetri, seismik pantul, volume longsoran, serta karakteristik tsunami. Semua data tersebut digunakan untuk memahami bagaimana Anak Krakatau mengalami ketidakstabilan hingga akhirnya memicu tsunami. Next, untuk kondisi praruntuh dan pembebanan sektor barat daya, di mana Anak Krakatau sebelum runtuhan besar terjadi. Sebelum peristiwa tsunami, Anak Krakatau mengalami erupsi intensif yang dimulai sejak 30 Juni 2018, berlangsung sekitar 175 hari hingga runtuhan pada 22 Desember 2018. Artinya, sebelum runtuh, gunung api ini sudah berada dalam kondisi aktif dalam waktu yang cukup lama. Salah satu indikator peningkatan aktivitas tersebut adalah Volcanic Radiative Power atau VRP, yang dimana rata-ratanya itu mencapai sekitar 146 MW, jauh lebih tinggi dibandingkan emisi termal jangka panjang yang hanya sekitar 1,6 MW. Nilai ini menunjukkan bahwa aktivitas panas dan erupsi Anak Krakatau meningkat sangat signifikan. Selain itu, volume erupsi diperkirakan mencapai 25,5 kurang lebih sampai 8,4 juta meter kubik. Material ini menumpuk di bagian puncak dan lereng selatan, sehingga menambah beban pada tubuh gunung api. Beban tambahan tersebut diperkirakan mencapai sekitar 54 juta ton. Data INSAR juga menunjukkan bahwa flank atau lereng bagian barat daya hingga selatan sudah bergerak ke arah luar sebelum runtuhan terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa lereng tersebut sudah mengalami deformasi atau perubahan bentuk. Lanjut, untuk parameter utama, di mana terdiri dari 3 kolom.
Pada baris pertama yaitu aktivitas praruntuh dijelaskan sejak 30 Juni 2018 terjadi erupsi intensif dengan VRP rata-rata sekitar 146 dan endapan material sekitar 2,5 sampai 8,4 juta meter kubik. Maka bencananya adalah material tersebut menambah beban pada sektor selatan hingga barat daya Anak Krakatau. Semakin besar beban yang menumpuk di lereng, semakin besar pula potensi lereng menjadi tidak stabil. Pada yang kedua, membahas deformasi flank. Data menunjukkan bahwa sektor barat daya hingga selatan bergerak ke arah laut dengan model bidang gelincir miring sekitar 35 derajat, menandakan bahwa tubuh gunung api sudah mengalami ketidakstabilan sebelum runtuh. Yang ketiga, menjelaskan mengenai geometri runtuhan. Terjadi sekitar pukul 20.55 WIB hingga 20.57 WIB dengan volume model sekitar 0,22 sampai 0,30 km kubik. Sehingga runtuhan tersebut sangat besar karena menghilangkan sebagian besar tubuh Anak Krakatau yang tampak di permukaan. Baris keempat membahas mengenai deposit megablok, di mana memiliki volume sekitar 0,214 km kubik yang menjadi deposit yang menjadi bukti bahwa laut runtuhan terjadi secara cepat dan besar-besaran atau en masse. Untuk yang terakhir mengenai tsunami run up yang dilaporkan hingga 13 meter di pesisir Jawa dan Sumatera. Gelombang ini juga mencapai pantai dalam kurang waktu 30 menit. Artinya waktu evakuasi masyarakat sangat pendek, termasuk untuk wilayah Banten dan Pandeglang. Geometri runtuhan dan jejak megablok bawah laut yang dimana runtuhan diperkirakan terjadi pada 22 Desember 2018. Dalam waktu yang sangat singkat, material vulkanik dari sektor barat daya Anak Krakatau bergerak turun ke cekungan kaldera di bagian barat daya pulau dengan kedalaman sekitar 250 meter. Bidang longsor memotong bagian belakang kawah aktif yang mengakibatkan sebagian besar tubuh pulau yang sebelumnya berada di atas permukaan laut hilang. Diperkirakan sekitar 50% luas subareal pulau mengalami kegagalan atau runtuh. Keadaan megablok ini menjadi bukti geologi bahwa material anak-anak Krakatau ini tidak hanya hancur menjadi material kecil, tetapi sebagian bergerak sebagai blok-blok besar. Hal ini menunjukkan bahwa proses runtuhan berlangsung cepat, masif, dan memiliki energi yang besar. Lanjut untuk mekanisme tsunami non-seismik, dijelaskan proses secara bertahap, yaitu runtuhan sektor barat daya Anak Krakatau, kemudian perpindahan massa laut material gunung api dalam jumlah besar ke perairan Selat Sunda, lalu kolam air terdorong secara tiba-tiba. Ketika material longsoran masuk ke laut, air yang sebelumnya stabil mengalami gangguan. Dan yang keempat, gelombang tsunami menjalar, lalu yang terakhir pesisir Pandeglang dan sekitarnya terdampak. Lanjut untuk implikasi mitigasi. Dari kejadian ini dapat dipahami bahwa tsunami di Selat Sunda tidak hanya dilihat dari parameter gempa, artinya meskipun tidak terjadi gempa besar, tsunami tetap bisa terjadi apabila ada runtuhan gunung api yang masuk ke laut. Untuk mitigasinya diperlukan peta bahaya yang tidak hanya memasukkan skenario tsunami akibat gempa, tetapi juga tsunami akibat aktivitas vulkanik dan runtuhan gunung api. Selain itu, evakuasi harus jelas, mudah dikenali, dan mudah diakses oleh masyarakat. Edukasi masyarakat juga sangat penting, bahwa memahami tsunami itu bisa terjadi kapan saja meskipun tidak merasakan guncangan gempa. Untuk kesimpulannya, tsunami Selat Sunda 2018 merupakan contoh nyata tsunami non-seismik yang dipicu oleh runtuhan sektor barat daya Krakatau. Peristiwa ini menunjukkan bahwa tsunami tidak selalu harus diawali oleh gempa tektonik besar. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.